Selamat pagi. Nah ini Jess, komen dari Ibu Nani Kindarti. Ya, bener banget. Ini kalau udah kata-katanya bener banget, ini luar biasa ya. Bener banget. Ilmunya Pak, saya puasa IF 1,5 bulan. Hasilnya luar biasa. Divonis DKTR, CACAN, CECR, stadium 2. Akhirnya saat itu juga saya memutuskan rantai makanan CACAN, CECR. Ini tulisannya baca banget, jauh banget, banyak banget ini komennya. Kamu boleh cek di situ, Jess. Ya. Semua perihal tentang keputusan. Karena keputusannya ada di tanganmu, bukan di tangan saya. Jadi kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu, kamu harus memutar haluanmu, ya. Kamu harus memutar haluanmu. Kalau enggak bisa, gitu. Karena segala sesuatu yang disebut sebagai sebuah hasil atau kesuksesan itu adalah diawali dari ide, kemudian diputuskan, kemudian dilakukan, dan dilakukan berulang. Nah, ketika diulang terus-menerus, kalau itu bagus maka akan jadi bagus, kalau itu buruk akan jadi buruk. Nah, semuanya keputusannya di tanganmu sendiri. Bagaimana kamu mau memulai sesuatu dalam hidupmu, bukan dari saya. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang baik yang kamu bisa dengar. Nah, keputusannya ada di tanganmu sendiri. Bagaimana kamu memutuskan suatu keputusan yang bisa memperbaiki fungsi metabolik dalam tubuhmu. Nah, itu yang paling penting kan itu. Kalau kamu tidak memutuskan, hanya mendengar, hanya menimbang-nimbang, hanya rasan-rasan, ya kamu tidak mendapat apa-apa. Karena semua yang saya sampaikan rule-nya jelas ya. Kamu lihat rule-nya. Bagaimana manusia itu mengalami degeneratif, bagaimana manusia itu mengalami komplikatif, bagaimana manusia itu mengalami metabolic syndrome, bagaimana manusia mengalami penurunan fungsi organ dalam tubuhnya. Semuanya itu ada dalam dirimu. Semua ada dalam dirimu. Nah, apa yang ada dalam dirimu itu terpengaruh dari apa yang kamu asupkan ke dalam mulutmu. Nah, kalau yang kamu asupkan itu mempengaruhi sel tubuhmu, sehingga sel tubuhmu tidak bisa meregenerasi diri, maka kamu akan mengalami degenerasi, di mana sel tubuhmu gagal meregenerasi dirinya sendiri. Sedangkan sel itu kan organik ya, dia bertumbuh, dia berubah, dia memperbaiki fungsinya. Di dalam tubuh kita itu ada metabolik. Nah, sehingga yang terserang pertama kali adalah metaboliknya. Metaboliknya tidak berfungsi dengan baik. Sehingga metabolik itu menimbulkan banyak penyakit yang bisa jadi kamu tidak bisa menyadarinya. Termasuk artritis itu penyakit metabolik. Termasuk Alzheimer itu penyakit metabolik. Termasuk kanker, tumor, itu semuanya penyakit metabolik. Ambeien pun itu termasuk penyakit metabolik. Yang semuanya itu disebabkan karena selmu gagal meregenerasi diri. Ya, karena sel gagal meregenerasi diri, maka metabolik tubuh terganggu. Karena metabolik tubuh terganggu, maka dia akan mengalami banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Yang paling kelihatan jelas nanti pada ujungnya adalah komplikasi. Dan biasanya kalau kamu sudah dalam tanda kutip berobat, pasti arah dari obat itu adalah mengkambing hitamkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Gitu. Sedangkan nomor satu yang harus disalahkan sebetulnya adalah mulutmu sendiri. Kenapa ya? Karena mulutmu tidak hati-hati mengasupkan makanan. Hanya karena kamu glojoh, hanya karena kamu itu rakus, hanya karena kamu itu kepingin, hanya karena kamu itu diiming-imingi. Sehingga kamu, wah enak. Contoh yang paling banyak, orang Indonesia selalu bilang, kalau belum makan nasi itu belum makan. Tidak salah dengan makan nasinya, tetapi yang masalah adalah kapan kamu makan nasinya. Kalau kamu makan nasinya pagi, kalau kamu makan nasinya malam, nah itu berarti bermasalah. Ya, bukan masalah nasinya, tapi kapannya kamu makan nasi. Itu yang menjadi warningnya. Kenapa pagi tidak boleh makan nasi? Karena lambungmu, asam lambungnya posisinya dalam posisi minus, sehingga tidak perlu sarapan, sehingga tidak perlu makan. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, itu yang betul. Kenapa malam tidak perlu makan nasi? Karena malam waktunya kamu istirahat.
Asam lambung itu berlimpah ketika kamu siang, asam lambung berlimpah. Sehingga ketika kamu makan, asam lambung akan menghancurkan semua makanan itu dengan baik, sehingga asam lambung sekaligus melindungi dinding lambung. Ya, yang kamu harus lakukan pagi dan malam adalah minum, membasahi dinding lambungnya. Yang terbaik kalau kamu minumnya adalah racikan macin. Kenapa racikan macin menjadi satu suggestion yang perlu saya sampaikan? Karena di dalam racikan macin mengandung mikronutrisi. Ada mikronutrisi di dalam racikan macin. Sehingga kebutuhan nutrisimu terpenuhi, minimal di situ. Kalau enggak, ya kamu minum air putih, enggak ada masalah, kan wajar-wajar aja. Tapi bagaimana kamu bisa mencukupi nutrisinya? Mau tidak mau kan kamu harus minum suplemen. Betul tidak? Nah, makanya dibutuhkan suplemen-suplemen di dalam tubuh yang mensuplai seluruh mikronutrisinya, yaitu mineral, vitamin, dan semua yang berhubungan dengan kebutuhan sel tubuh. Ya, mineral itu berapa? Itu banyak banget mineral. Ya, termasuk tanin, flavonoid, terus kemudian magnesium, kalsium, vitamin D, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, D3, K2, vitamin B1, B2, B kompleks, B12. Oh, banyak banget itu vitaminnya. Terus kemudian ada Fe, ada zinc, ada banyak banget ya, itu yang namanya mineral dan vitamin itu karena dibutuhkan oleh sel-sel tubuhmu. Itu makanan mereka. Nah, kamu mengasupkannya sekali lagi gula. Kamu hanya minum minuman manis, kamu hanya minum minuman berenergi yang tidak memenuhi kebutuhan sel tubuhmu untuk meregenerasi. Dan itu dijual bebas di sono sini. Justru malah kamu tertipu dengan yang dikatakan berbahaya. Contoh R-oro-KO-CoA, ya. R-oro-KO-CoA katanya kalau kamu R-oro-KO-CoA itu mengakibatkan penyakit ini penyakit itu. Nggak ada hubungan, ya. 10 belum tentu satu yang mati gara-gara R-oro-KO-CoA. Tapi 7 orang mati gara-gara gula. Kamu harus tahu itu, informasi ini udah jelas di depan mata, gitu. 7 orang mati, 7 dari 10 orang mati gara-gara tepung, gara-gara makanan, gara-gara cemilan, gara-gara jajanan, gara-gara kue. Kok bisa Pak? Ya karena pasti mereka akan terkena masalah komplikasi. Yang awalnya gula darahnya meninggi, yang kemudian dikasih obat, dikasih formin, kemudian ditambah glipin, ditambah lagi masalah prasol, kena ginjalnya kena kambing hitamnya adalah kolesterol. Kolesterol dihantam yang kena liver. Nah, itu kambing hitamnya akan mengarah kepada komplikasi yang kamu sekarang alami di sekelilingmu itu. 7 dari 10 itu out gara-gara gula, gara-gara jajanan, gara-gara camilan, gara-gara tepung, bukan gara-gara R-oro-KO-CoA. 10 belum tentu 1 orang yang R-oro-KO-CoA itu lewat, belum tentu. Nah, itu jelas banget. Nah, kamu lihat aja anak-anakmu itu mulai cangkem jajanan. Ya, kamu lebih seneng ngasih anakmu kauku, kue daripada R-oro-KO-CoA kan. Nah itu 4 tahun anakmu udah kena cuci darah tuh. Kamu coba aja tungguin di RSCM itu. RSCM itu 1 hari itu anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun yang kena cuci darah itu ada lebih dari 70 anak loh. Di RSCM tok itu, belum di rumah sakit yang lain. Ya, yang umur 11 tahun, 15 tahun itu ada sekitar 50-60 orang itu. Yang CUC, CIC, DADR, RAH itu. Ya, kenapa ya? Karena mereka makannya kayak begituan. Makanan-makanan olahan, jajanan, camilan, minuman-minuman berenergi, ya, bawaannya sedotan dimasukin ke dalam plastik itu yang merah-merah isinya itu. Ya itu minuman makanan mereka itu yang berbahaya itu. Gitu. Tapi kamu nggak nyadar, dipikir itu biasa saja. Salah, bro, salah. Salah besar. Ya, itu dia. Ini kalau mau caranya memperbaiki ya tidak sarapan dan tidak makan malam seperti ibu ini. Itu caranya memperbaiki. Stop makannya. Sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat. Itu kata kunci yang paling tidak ada duanya itu. Sehingga kamu bisa menghindarkan dirimu dari yang namanya farmasi. Kalau enggak ya kamu akan terus terfarmasi. Kamu mau sehat dengan farmasi atau kamu mau sehat dengan makanan sehat, itu semua pilihannya di tanganmu. Tapi kalau mau mulainya gampang. Minum racikan macin, tidak sarapan, dan tidak makan malam. Itu cara paling gampang memulai sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Jadi makannya jam 1 sampai jam 7.